Iya, terima kasih untuk waktunya dan tetap semangat ya buat belajar pagi yang masih fresh suasananya. Ya, di sesi ini kita ngadain sharing session ya. Sharing session buat pertama kalinya, jadi perdana banget buat teman-teman yang mau belajar gitu, buat apa? Request mau belajar apa atau sharing tentang ilmu apapun dari desain, kemudian dari coding, bahkan soft skill pun bisa kita bantu untuk carikan mentor ya, untuk bisa saling belajar, cari ilmu. Jadi nanti di live Zoom ini harapannya teman-teman bisa belajar dan terutama sih bertanya ya. Jadi bisa langsung interaksi sama yang sharing gitulah ya. Nanti juga setelah live Zoom bakal hasil recordnya bakal ditaruh di YouTube kayak gitu. Oke, jadi di sharing session ini kita membahas tentang React Native yang akan dibawain oleh Prayuda Siva Alfiansa ya. Nanti akan banyak teman-teman belajar tentang gimana cara install, terus cara sampai ke coding bikin beberapa screen atau satu screen itu seperti apa sih di React Native gitu. Jadi detailnya akan dijelaskan oleh Yuda secara langsung. Silakan Kak Yuda, bisa dimulai share screen. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mas? Mungkin bisa nyalain video juga. Proper nggak? Oke, coba. Boleh. Halo, halo. Ya, halo. Ya. Oke, mantap. Share screen langsung. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk berbagi ya pengalaman selama ini menggunakan React Native di bidang mobile developer utamanya. Perkenalkan nama saya Prayuda Siva Alfiansyah, ya seorang newbie ya disebutnya, yang sangat suka programming dan sekarang sedang diberi kesempatan buat berbagi kan. Saya seorang React Native mobile developer di Sky Media Group. Ini barangkali ada yang mau mampir ke Instagram atau LinkedIn saya, boleh, sudah tersedia. Oh, topik yang akan saya bawa pagi ini adalah React Native for Dummies. Kenapa saya milih judul React Native for Dummies? Karena biasanya permasalahan utama teman-teman yang mau belajar React Native itu dimulai dari yang terbodoh dulu, yang tidak tahu arah. Nah, di sini saya akan coba berbagi pengalaman gimana sih orang yang nggak tahu arah mau kemana nih React Native-nya, harus ngapain. Nah, itu nanti coba saya share lah. Poin-poinnya nanti ada, yang pertama itu apa sih React Native, terus yang kedua kelebihannya, ketiga perusahaan-perusahaan besar yang pakai React Native, selanjutnya langkah pertama apa yang dilakukan untuk seorang beginner lah, kita-kita yang baru mulai untuk React Native, dan nanti ada poin untuk gimana caranya mulai karir sebagai React Native developer. Dan masih ada kayak komponennya yang biasa dipakai. Dan nanti sesi terakhir itu live code slicing ya. Nanti saya contohin gimana
gunain React Native untuk bikin tampilan sederhana aja. Oke, yang pertama, apa sih React Native itu? React Native itu sebenarnya kalau yang kalian tahu, dia sebuah framework dari JavaScript yang dikembangin sama perusahaan besar namanya Facebook. Jadi Facebook itu mengembangkan dalam mengembangkan sebuah framework yang pakai JavaScript yang biasa kalian pakai, biasa kalian kenal, biar intinya dipermudah pemakaiannya. Jadi nggak usah susah-susah tuh ngodingnya, harus apa, kalau JavaScript panjang kali lebar bikin function, nah di sini disediakan functionnya. Mungkin kalian tetap harus pakai logika untuk menggunakan functionnya. Di React Native ini ada kayak komponennya, misalnya kalau di website itu div, di sini ada namanya tag view. Nanti tak jelasin. Kelebihannya itu yang pertama ya, paling penting itu lintas platform. Jadi React Native itu bisa menghasilkan aplikasi, tampilan aplikasi untuk Android dan iOS sekaligus. Jadi kenapa dibilang kelebihan? Karena kalau kamu pakai React Native sebagai developer, tentunya kamu nggak cuma dapat job Android, tapi dapat job iOS juga. Dan keuntungan untuk sisi perusahaan itu biayanya lebih murah karena tidak perlu merekrut 2 developer, jadi cuma 1 developer. Dan untuk developer, kamu dapat gaji 2 kali karena Android dan iOS. Itu yang lintas platform. Intinya bisa di outputnya itu langsung bisa ditampilkan di Android dan iOS. Kedua sih efisien ya. Ya efisien itu yang dimaksud juga dari poin pertama sih. Bisa ke Android dan iOS. Terus banyak komponen-komponen yang udah dibikin dari React Native-nya kayak view, text, terus text input, scroll view, nah kayak gitu tuh. Terus ini yang paling penting nih, komunitas pengembangannya itu besar banget, apalagi di Indonesia. Bahkan di Facebook itu, lupa saya cantumin ya, di Facebook itu ada grup namanya React Native Indonesia. Nah di situ boleh banget sharing kayak hasil belajar, tanya-tanya. Jadi kalau misal kalian mau mulai, bingung tanyanya kemana, join aja grupnya, namanya React Native Indonesia. Pasti bakal ada yang bantu kok, tenang aja. Terus misalnya nyari teman untuk belajar, ada juga di sana. Jadi intinya kelebihannya React Native itu ya komunitasnya tuh besar banget untuk pengembangan. Dan seiring berjalannya waktu, React Native itu sering apa ya, berkembang pesat lah. Kamu nggak bisa di situ terus React Native, harus update. Nanti bakal ada perubahan-perubahan baru lagi yang lebih efisien. Terus kita bicara aplikasi perusahaan yang pakai React Native ya. Yang paling menonjol sih Facebook karena dia developnya sendiri kan. Tapi aplikasinya pun pakai React Native. Jadi bayangkan aja, aplikasi segede itu yang sekarang namanya Metaverse itu, Meta Incorp, dia pakainya React Native loh. Gimana nggak peluang pekerjaan yang gede banget kan? Terus juga Instagram yang sering kalian pakai itu juga React Native. Dan kalau kalian sadari, Instagram itu sering sekali berbeda-beda tampilan di satu HP ke satu HP lainnya. Nah itu React Native kayak gitu tuh. Apalagi Android dan iOS. Jadi nanti tiba-tiba ada update gitu. Itu masuk ke kelebihannya juga, namanya fast refresh. Jadi nggak harus build ulang gitu. Terus yang ketiga itu Discord, Wix, ya ini banyak lah contohnya. Contohnya seperti ini.
Terus selanjutnya gimana sih cara langkah pertama untuk seorang yang baru banget belajar pengen masuk ke React Native tuh? Yang pertama ya tentunya baca dokumentasinya. Dari React Native pun udah nyediain rapi sekali dan gampang sekali dipahami dan ada contohnya. Di React Native itu ada kayak contoh gimana sih React Native itu makanya gimana. Di sini ada contohnya. Coba tap to play. Nah, yang saya bilang tadi itu ada tag view. Tag view itu kayak div kalau di website. Kalau di HTML ya. Jadi itu yang bungkusnya, baru di dalamnya ada kayak komponen teks. Teks itu ya kayak kalau di HTML itu H2P, pokoknya yang ngeluarin output teks lah. Dan stylingnya pun hampir sama sih, pakainya style sheet biasanya. Atau style inline gitu juga bisa. Nah ini, dia kan outputnya try editing me. Tak coba, aku ganteng sekali. Harusnya bisa ya. Nah, itu kan bisa. Tuh. Outputnya adalah aku ganteng sekali karena di dalam teksnya itu aku ganteng sekali dan diekspor nama komponennya. Namanya your app. Biasanya menyesuaikan sih. Dan ada kayak penggunaannya itu ada sebenarnya ada banyak sih, tapi ini ada dua contohnya pakai function yang raw function atau pakai yang biasa pakai kelas juga bisa. Kebiasaan pakai kelas extends sama outputnya sama, tinggal penggunaannya. Terus langkah keduanya yang install sesuai dokumentasinya. Di dokumentasi itu ada kayak setting up-nya, bisa gampang banget diikutin. Ada kayak indikator-indikatornya apa yang harus diinstal, misal di Windows ya, yang banyak dipakai. Itu pertama ya install Node-nya, Node sama JDK-nya. Ini itunya sih apa komen untuk installnya sih. Selanjutnya itu install Android development-nya, environment-nya yang kalian tahu biasanya. Itu first step-nya install Android Studio. Yang diperluin itu dari Android Studio sebenarnya Android SDK sama SDK platform sama virtual device itu opsional sih. Bisa kalian akalin pakai real device. Jadi HP kalian yang misalnya kendala kalian nih, aku pengen belajar React Native tapi laptopku kentang. Bisa kalian pakai virtual device ini diganti ke real device HP kalian pakai mode debugging, mode pengembang. Nah ini langkah keduanya install Android SDK-nya yang tadi Android SDK. Sebenarnya yang diambil dari Android Studio ini cuma SDK-nya. Ikutin aja sesuai yang di dokumentasi, nanti bakal ada pengarahannya, termasuk konfigur Android environment-nya. Dari Mac, Windows, sama Linux itu beda-beda caranya. Terus nanti setelah itu kalian bisa langsung init project. Init project itu apa? Init project itu cara React Native bikin aplikasinya. Jadi di device kalian itu nanti langsung muncul. Nah, dari React Native itu nanti ada komen npx React Native init project. Init itu bikin Awesom project, itu nama projectnya. Jadi nanti di HP kalian ada namanya Awesom project. Terus kalau udah running tuh di HP, di device kalian, itu udah ada kayak template dari React Native-nya dan bisa kalian edit-edit. Terus kalau misal kalian pengen pakai versi yang beda, bisa nih strip-strip version berapa gitu. Terus lanjut ke yang ketiga, yang paling penting ini, research and demo. Apa sih research and demo itu? Tentunya kalian sebagai developer itu nggak stuck di situ aja kan. Kalian nggak cuman bikin tampilan simple. Tentunya kalau kalian lihat Instagram yang begitu kompleks, ada contoh grid 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan ada yang panjang, ada yang pendek. Itu
bisa kalian gunain sebagai research and demo. Gimana sih bikin kayak gini? Terus kalian nemu fitur maps. Lah, ini ada fitur maps. Itu masuk ke research and demo. Gimana sih caranya? Nah, kalau misal kalian bingung mau research and demo apa, ini ada contohnya di Dribble, dari Dribble-nya Ohio. Mereka udah bikin contoh-contoh misal landing page atau aplikasi-aplikasi yang bisa langsung di slicing. Banyak banget. Dan ini kebanyakan sih gampang di slicing ya, tergantung gimana kalian ngakalinnya. Biasanya sih simple-simple sih kalau di slicing. Kalian bisa langsung kunjungin dribble-nya ya. Terus ya ini yang kita bahas tadi, community-nya berkembang besar. Kalian bisa langsung join ke forumnya, ke link-nya ini. Jadi di forum ini bakal banyak banget sharing-sharing tentang React Native, isu-isunya, problem solving-nya, lowongan kerja pun ada di sini. Jadi pokoknya semua tentang React Native Indonesia di sini ada satu Indonesia. Termasuk kayak contoh-contoh aplikasi yang dibikin, error-errornya gitu. Ada di sini semua. Dan yang paling penting ya jangan takut untuk bertanya. Misal kalian error nih, kalian coba dulu problem solving-nya, cari errornya di Google. Error, kok ini nggak mau nampil ya? Kok ini ada muncul error evaluation apa gitu? Bisa dikopas dulu ke Google. Kalau nggak nemu, baru tanya ke komunitas. Ini kira-kira kenapa ya? Terus cantumin juga codingan kalian. Codinganku udah kayak gini, tapi kok nggak muncul? Nah, itu nanti biasanya ada yang jawab. Nah, itu gunanya forum, memudahkan untuk mencari informasi. Misal kalian buntu di jalan, itu sih. Terus, nah ini yang paling penting sih. Ini yang biasanya ditanyain, gimana sih mulai karirnya sebagai React Native developer itu? Ya, dari awal ya, bikin yang simple dulu. Kayak tampilan artikel yang ada card-nya. Card itu apa? Card itu kalau kalian tahu kartu kan, kartu remi. Kartu remi kan ada bentuknya kotak yang ada radiusnya. Terus isinya konten-kontennya, judul, deskripsi, ada gambar. Nah, itu dibikin dulu. Simpel-simpel dulu. Baru kalau udah mulai lancar, kalian udah mulai, wah perlu sesuatu yang baru nih. R&D research and demo. Kalian coba cari apps-nya. Mau ngeklon app silahkan, mau cari yang di dribble tadi juga silahkan. Intinya bikin sesuai yang ada desainnya, yang sudah ada desainnya. Biasanya setelah itu, kalian posting aja hasil belajarnya. Misal slicing-nya udah sampai sini, seharian. Biasanya kalau aku contohnya dulu, sehari slicing sampai sore atau malam, baru nanti diposting ke forum tadi, ya ngepost kayak teman-teman ini hasil belajarku kira-kira gimana, ada apa yang perlu ditambahin, apa ada yang udah cukup dipertahanin gitu. Nanti dari hasil postinganmu itu biasanya ada yang nawarin kayak mau nggak kerja di sini. Contohnya aku juga ditawarin waktu itu sama Mas Giri. Terus nggak cuman posting itu, nggak, tujuannya nggak cuman cari kerja sih, intinya memperbanyak hasil belajar dan itu bisa masuk portofolio kalian. Jadi nanti kalau misal ada loker membutuhkan React Native developer, kalian bisa lamar, tunjukin portofolio kalian selama hasil belajar itu gitu. Nah, ini selalu ada R&D. R&D itu research and demo. Pokoknya ini harus selalu melekat sama kinerja kalian. Kalau nggak ada ini, kalian stuck di situ terus, nggak dapat kasus-kasus baru. Misal misal ngirim data itu harus sukses. Nah, gimana caranya bikin sukses? Itu nanti ada di R&D gitu, teman-teman. Nah, yang aku bilang komponen React Native yang biasa dipakai populer gitu,
yang tag view tadi itu ibaratnya div ya di web di HTML. Deskripsinya bisa dibaca sendiri, bisa dikasih style juga. Terus ada teks, ada image untuk masukin gambar, untuk ini namanya tag image untuk nampilin gambar. Jadi nanti ada source apa gitu. Terus scroll view itu view tapi yang bisa digeser kanan kiri, horizontal itu namanya, atau atas bawah vertikal. Jadi biasanya makanya di dalam scroll view itu ada banyak view. Jadi nanti ada misal ada 5 view bisa digeser. Kalau yang kalian lihat Instagram itu kan bisa di scroll kanan bawah atas kiri. Nah, itu pakainya scroll view. Terus text input ini apa? Text input ini untuk biasanya dipakai di kalau di Instagram contohnya di search. Kalau kalian explore itu terus search ngetik, nah itu pakainya text input itu. Terus ada package-package yang populer. Package itu apa sih? Package itu sebenarnya package itu sama komponen, tapi bikinan kontributor-kontributor luarnya React Native. Jadi mereka bikin nih memudahkan untuk navigasi antar screen dari screen ini, screen 1, screen A ke screen B. Itu pakainya React Navigation biasanya. Jadi dipermudah. Ini udah ada dokumentasinya ya. Contohnya itu, nah ini dia pun udah bikin kayak stack screen namanya. Jadi nanti kalian bisa ngedit di stack itu. Intinya untuk navigasi antar page sih. Terus ada contohnya React Native Maps yang tadi sempat dibahas di awal. Nah, ini kalau kalian, ini kan pakainya repo GitHub kan. Dia itu kontributor dari React Native bisa dibilang. Bisa di mungkin dia bukan dari awal dia bikin dia bukan developer React Native. Maksudnya bukan yang mengembangkan React Native-nya langsung ya, tapi dia ikut berkontribusi untuk bikin komponen namanya Maps untuk nampilin Maps di aplikasi-aplikasi gitu. Ada GitHub-nya namanya React Native Maps. Terus yang ketiga itu React Native Camera. Kalau kayak ya Instagram sih contoh kecilnya. Contoh yang udah kelihatan ya. Kalau kalian bikin story atau mau ngepost itu kan pasti ada pilihan kamera. Nah, itu pakainya React Native Camera. Intinya untuk memudahkan menampilkan kamera, menampilkan maps. Yang terakhir React Native Paper. React Native Paper ini mereka menyediakan kayak komponen-komponen yang udah jadi. Mau nyari card ada, mau nyari teks ada. Jadi nanti kalian install package-nya React Native Paper bisa, button pun ada, udah termasuk ikonnya, animasinya. Jadi gampang banget pakai React Native, itu banyak komunitasnya. Nah itu keuntungan komunitas banyak, otomatis yang mengembangkan juga banyak. Munculnya komponen-komponen custom kayak gini, itu kelebihannya sih. Dan masih banyak sih package-package populer, tapi biasa yang dipakai kayak ini. Nah, sekarang coba itu ya, yang tadi dibilang init project tuh kayak gini nih. NPX React Native Init Awesome Project itu namanya. Terus nanti kalian ini kalau udah sukses nih, message-nya kayak gini, baru kalian perlu ngerunning server dan ngerunning Metro dan on device. Nah, kita coba live codingnya ya. Sebentar. Close dulu biar nggak berat. Kalian bisa pakai kayak
kayak aku gini real device terus di mirror pakai namanya visor atau visor. Nah ini HP ku ya, device ku. Setelah kalian init project tadi yang ini kan udah sukses tuh projectnya, masuk ke projectnya dulu. Namanya project tadi kan Awesom project tuh, cari Awesom project, masuk dulu ke direktorinya, baru biasanya yang dilakukan itu React Native, pakai command React Native run, React Native start, itu untuk jalanin Metro. Metro itu apa? Metro itu servernya lokal. Jadi kalian laptop kalian itu digunakan sebagai servernya. Terus setelah itu apa? Setelah itu kalian running React Native run Android. Nah, itu nanti ditunggu ada sampai 100% baru nanti muncul di apps kalian. Nanti nanti auto open sih, langsung buka masuk ke aplikasi yang kalian bikin tadi namanya Awesom Project. Oh ya, sambil nunggu mungkin bisa sih dilihat contoh-contoh dribblenya, banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa ditiru. Ya nanti bisa di search sendiri sih, namanya biasanya keywordnya mobile apps. No. Kalau ada yang tanya itu emang lama ya bikin ngeran apps-nya, itu tergantung laptop kalian dan ya laptop kalian sih, sekencang apa laptop kalian untuk kinerja developer. Makanya diakalin pakai real device, karena kalau pakai virtual device Android Studio tadi itu kan ngeran emulator di laptop kalian, itu pasti bakal menambah kinerja laptop. Udah ngeran server, ngeran emulator, jadi diakalin ke real device, jadi nggak harus ngeran emulator tuh. Nah ini masih proses bundle ya, bikin aplikasinya. Nanti tampilannya kayak gini kalau lagi bundle. Tuh, bundling berapa persen. Biasanya kalau udah 100% udah muncul sih. Oh iya, kalau mau pakai real device ini jangan lupa buat nyalain developer itu ya, mode developer di HP kalian masing-masing ya. Biar bisa debugging. Ini namanya debugging ini. Pakai kabel ke HP kalian. Bisa juga tanpa kabel kalau kalian bisa pakai package-package yang lain. Nah, ini tampilan dari React Native-nya langsung. Ada kayak contohnya title-nya, teks-teksnya. Ini ada, ini ngeling sih, ngeling ke websitenya. Bisa langsung dibuka project-nya. Biasanya ada di app.js. App.js itu yang tampil di HP kalian.
Nah, ini yang aku bilang view tadi, bungkusnya. Ada save area view itu banyak sih pokoknya. Terus ada style-stylenya. Style-stylenya masih sama kayak website sih, kayak HTML, CSS. Makanya style sheet. Coba dihapus. Gini. Kita hapus headernya. Nah, ini pas refresh kan langsung ganti. Tadi aku ngapus header, ganti ke kita bikin yang simple aja kayak yang card isinya artikel ya. Artikel itu butuh ini dihapus dulu, diisi teks. Langsung kita coba tampilin dulu. Ini judul artikel. Nah, udah muncul tuh. Kenapa kok segini? Kenapa kok di sini? Karena belum kalian styling teksnya. Langsung kita coba aja. Scroll view. Ini judul artikel. Terus ini deskripsi. Bla 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 ya. Kalau kalian bisa pakai lorem ipsum itu lebih gampang. Contohnya di sini langsung kasih border width aja. Nah, biasanya di sini ada snippetnya. Jadi kalian ngetik border width itu udah muncul apa aja yang mau diketik. Border width 1 kasih border nih. Kasih padding ya. Padding 20. Kasih padding juga 10. Oh, salah. Ini masih horizontal. Oh, kita bikin yang vertikal dulu deh. Bentar, salah. Ini udah vertikal. Gini dulu deh. Ini kan ada satu cardnya. Kasih marginnya. Margin vertikal ya. Atas bawah. Kasih 12. Terus dicoba untuk copy view-nya. Ini judul artikel 2, deskripsi 2. Nah, ini contoh simpelnya sih. Terus kalau mau bikin lagi, dibanyakin aja. Untuk gampangnya kayak gitu. Nanti ada kayak looping juga. Nah, satu lagi nih. Nah, ini kan bisa di scroll view. Nah, ini namanya scroll view. Scroll view itu apa? View yang bisa di scroll. Kayak di Instagram. Jadi ini contoh simpelnya sih. Bisa bikin juga di sini. Scroll view untuk yang horizontal ya. Nah, ini berarti margin, langsung margin aja.
Nah, ini untuk yang horizontal. Ini contoh horizontal. Horizontal untuk ke kanan dan ke kiri. Dan ini untuk yang vertikal. Kalau mau kalian mau ini juga ke scroll vertikal, dimasukin lagi scroll view vertikal. Sebenarnya kalau mau dua-duanya bisa scroll view aja. Jadi mereka itu dibungkus. Terus dua macam ini, yang atas sama bawah itu scroll view. Jadi nanti bisa ke scroll. Dicontohin, kita cut dulu. Bikin scroll view. Nih. Nah, itu kan ke scroll semua tuh. Kayak di Instagram. Tinggal gimana kalian implement stylingnya. Ada kayak background color, bisa ditambah komponen image, jadi nanti ada gambarnya. Misal bikin Instagram post itu atasnya gambar, bawahnya judul, itu juga bisa. Gimana Kak mau belajar aja. Cara-cara belajarnya udah ada yang tadi aku bilangin, yang materiku tadi sih, buat cara belajarnya. Nah ini sih, pokoknya banyakin R&D sama tanya-tanya ke forum, itu yang bikin kalian bakal jadi, aku pun belum expert, tapi bakal belajar terus untuk case-case apalagi. Intinya dunia IT ini berkembang cepat banget. Sekarang A, bisa jadi nanti malam Z. Intinya banyak update untuk IT. Ya itu sih cukup sih dari aku. Oke, applause nih buat Mas Yuda. Oke, terima kasih untuk Makasih, makasih, makasih. sharingnya. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ditanyain, bisa langsung disampaikan nih. Silakan, ada yang mau ditanyain. Mau nanya Kak, Oke, gimana Kak Irfan? tadi kan kelebihannya lintas platform ya, bisa Android, bisa Iya. iOS. Nah untuk build iOS-nya sendiri itu apakah butuh laptop Mac atau laptop biasa cukup? Gimana? Oh ya, itu belum dijelasin ya. Kalau yang aku tahu sekarang, untuk kalian masuk ke ranah Mac, masuk ke ranah itu setauku butuh laptop Mac, di mana komen apa ya, pokoknya dependensiesnya untuk bikin iOS itu cuman bisa di Mac. Atau kalau kalian bisa ngakalin pakai Mac OS di mana gitu, Mac OS misal di laptop biasa kalian dipasang Mac OS, kalau bisa ngakalin aja bikin iOS. Tapi biasanya banyak isu. Kenapa banyak isu? Karena itu enggak aplikasi resmi, bukan OS resmi dari Mac-nya. Karena kalian jalin ke laptop biasa. Otomatis kalau ada isu, kalian tentu tanya ke bawain karena OS yang tidak resmi. Makanya dari itu, kalau mau start biasanya dari Android dulu. Udah tuh, udah banyak, udah maju karirnya, baru kembangin ke iOS, belajar iOS. Tentunya gimana mau belajar iOS? Ya beli MacBook dulu. Nggak perlu MacBook yang baru-baru, MacBook 2015, 2012 pun udah cukup untuk developer untuk belajar.
Nanti sambil kalian belajar, ngumpulin uang buat upgrade MacBook gitu. Intinya kalau mau yang platform tadi, cross platform, yang untuk ke iOS itu harus pakai MacBook, harus pakai produknya Mac. Nah, iMac, MacBook. Kalau iPad belum tahu ya. Intinya biasa iMac atau MacBook. Gitu sih. Gimana, Kak Irfan? Cukup Kak, terima kasih. Siap-siap. Mungkin sedikit nambahin juga sih, kalau iOS di mobile developer itu bakal ada tambahan biaya selain ngomongin laptop atau Mac OS, yaitu akunnya sendiri, akun Apple Developer ya. Kan berbayar tuh per tahun, kalau nggak salah $99, sekitar 1,2 juta. Jadi untuk personal pun sebagai developer harus bayar itu ke mereka, ke Apple. Mungkin gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Fajar nih. Mulai coding dari tahun berapa, Kak Yuda? Kalau mulai pertama kali banget dingin tahun berapa ya? Kalau sekarang 18 tahun, sekarang umurku 18 tahun berarti SD 2000 SD. berapa ya? 2010 apa 2012 ya? Wah, SD itu udah mulai coding. Jadi SD itu diajarin waktu itu ya, kakak udah mulai kuliah atau baru awal-awal kuliah itu sempat ngajarin, coba ini kayak gini, nanti karirmu bakal bagus gitu. Karena aku anaknya suka yang intinya teknologi, apalagi komputer, wah itu seneng tuh dapat kayak gitu. Tapi biasanya kendalanya bosen, apalagi masih SD, SMP itu kan pengennya main terus. Nah itu biasanya bosen. Jadi aku dulu belajarnya lama sih, sempat kepotong-potong, potong, sempat nggak belajar sama berapa tahun, baru lanjut lagi. SMA pun belum lanjut belajar, jadi sempat ikut kayak uh, bukan kayak lomba kampus bikin website statis itu, bikin website statis dan ya menang sih juara 3. Tapi itu wah juara 3 nih, harus belajar lagi. Kayak kalau nggak dapat ilmu aja bisa juara 3. Kalau belajarnya kayak gini aja juara 3. Apalagi kalau aku tekun belajar terus pasti bisa lebih dari itu, dan kayaknya pun naik. Akhirnya ya sampai kelas 3 sampai lulus itu masih belum belajar. Jadi masih main terus. Pikirannya masih main. Akhirnya setelah yang memutuskan belajar itu karena corona, di rumah terus, akhirnya ikut kakak ke Jogja. Di Jogja itu pertama aku di apa, numpang ya. Aku aleman itu kayak eh, apa-ngapain itu malas, terserah aku gitu, dikasih waktu belajar aku malah main game. Jadi aku mulai dikerasin sama kakak, dikasih jadwal. Kamu sehari nggak report hasil belajar, kamu nggak usah makan, nggak dapat jatah makan. Nah itu aku mikir, duh kalau nggak belajar, aku nggak bisa makan. Hanya mau belajar atau pulang ke rumah itu. Tapi kok eman-eman pulang ke rumah, di sini enak, makan enak terus karena ditraktir. Bayarannya cuma suruh belajar. Jadi belajar itu sama beberapa bulan slicing nggak berhenti, ya sempat kayak malasan sampai diusir, udah pulang aja nggak usah di sini lagi, kamu nggak mau belajar. Udah mulai namanya siklus hidup, mikirin tuh gimana kalau nanti hidup sendiri nggak bisa makan. Itu karena nggak mau belajar sih, karena aku juga memutuskan untuk kuliah. Udah mutusin belum kuliah, otomatis aku harus cari
opsiku yang kenapa kok aku nggak kuliah. Nah, opsinya mau belajar untuk pemrograman, untuk jadi seorang developer. Ya langkahku yang tadi aku jelasin itu, jar, slicing, ngeklon app, terus nge-push ke rep, hasil postingannya itu di Facebook biasanya ada loker-loker, aku apply, dan itu nggak langsung keterima. Ada banyak yang aku dikacangin, dimintain CV, terus ditinggal, ibaratnya sekarang di ghosting ya, udah hilang kabarnya. Tapi kalian jangan menyepelekan postingan itu, pasti nanti ada yang kayak approve, hebat, hebat, salut gitu. Misal kalian masih umur berapa udah ngeposting kayak gitu, pasti bakal direkomendasiin dari kayak CEO gitu. Di grup-grup kayak gitu jangan menyepelekan, pasti banyak CEO yang tidak kelihatan di situ. Ternyata kok banyak CEO. Contohnya ya kayak waktu aku ngeposting itu ternyata ditawarin. Ya kayak yang sekarang aku posisi sekarang. Mungkin ya Mas Giri lihat postingan-postinganku. Itu sih awal belajarnya. Ya panjang sih kalau kalian mau malas-malasan kayak aku. Tapi kalau kalian bakal rajin, apalagi aku lulusan SMA. SMA notabene-nya nggak ada jurusan komputer, apalagi pemrograman. Itu kan bingung kan mulainya. Jadi ya mulai semuanya dari diri kalian sendiri sih, mau tekun apa enggak, gimana mengatasi kebosanan itu, gitu sih. Intinya Mantap, kalau mantap. malas-malasan itu memperpanjang belajar kalian. Kalau kalian belajar terus, nanti belajarnya rajin, lebih cepat kalian ke tujuan kalian. Mantap, mantap. Terima kasih nih Kak Yuda, memotivasi belajarnya. Mungkin ada yang ditanyain lagi, pertanyaan terakhir nih, ada yang ditanyain. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Kak Wildan, environment dan dependensi itu apa ya Kak? Wah, pertanyaan yang susah ini kayaknya. Silakan Kak Yuda. Pertanyaan yang susah sih sebenarnya. Itu ibaratnya kayak kalau easy tool-nya environment itu ya apa sih yang dibutuhin kalau mau nginstal React Native? Ya kalian harus nginstal environment-nya, harus nyeting environment-nya. Sebenarnya saya juga masih kurang begitu paham ya environment itu apa. Intinya kalau mau bikin bikin gulai, gulai makanan gulai ayam, kalian pasti butuh bahan-bahannya kan? Butuh apa ya? Gula, garam, terus ayamnya. Nah itu nanti di environment-nya. Environment itu sebenarnya bisa dibilang bukan kerangkanya ya. Pokoknya hal penting yang harus disetting untuk belajar sih, untuk menginstalasi React Native sih. Dependensi juga. Oke, siap-siap. Gimana Kak Wildan? Aman ya? Dependensi itu di dalam dependensi ada environment gitu. Dependensi itu ibaratnya bumbu. Di dalam bumbu ada cabai, ada garam, ada gula. Tuh. Oke, Cukup. siap-siap. Terima kasih pertanyaannya untuk teman-teman semua. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi atau mau request sesi apa yang mau belajar ini nih, React Native, apa ya, misalkan bikin pasang map gitu, atau mau bikin notif gitu, atau lain sebagainya, bisa coba gitu ya, request gitu. Kira-kira kita coba adain sharing sesi lagi di lain waktu, bahas soal React Native.
Dan insya Allah di sharing session di Sky Media bakal ngadain setiap minggu sih. Jadi kita coba adain sharing session setiap hari Sabtu sebenarnya ya. Nanti minggu depan ada sharing session lagi di hari Sabtu. Nanti akan ada undangan lagi lah nanti untuk yang misi yang siapa nanti selanjutnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih untuk Kak Yuda. Sharingnya, ilmunya sangat bermanfaat Ya. sekali. Semoga juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin, 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 amin. Oke, mungkin gitu aja ya. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Kita udah 1 jam lah ya, 1 jam kurang. Nanti nextnya akan buat teman-teman yang belum datang, yang belum bisa datang, bisa lihat di YouTube nanti. Nanti akan segera di-share juga. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima Kita kasih, akhirin. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam, pagi.